Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan murid dari Bangke, yaitu Aristo. Saya senang sama dia karena dia punya pikiran begitu. Jadi dia berani panggil saya kakak, saya panggil dia adik. Karena pikiran kita sama. Dalam videonya Aristo mengatakan, dia tidak akan menjadi Islam jika dalam Quran terdapat perkataan manusia atau Muhammad sekalipun. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan video pernyataannya berikut. Bahwa saya mengutip juga dari guru saya. Kita berbicara Al-Quran karena harus dibuktikan bahwa Al-Quran itu betul-betul firman Allah, betul-betul mukjizat Al-Quran itu. Cara membuktikan, saya pegang kedua kitab suci, ya. Di sebelah kanan saya Al-Quran, di sebelah kiri saya, ini dua-duanya Al-Quran. Di sebelah kiri saya misalnya kitab suci lain. Atau yang menjadi pembanding adalah Bible. Ya. Sebentar saya naikin dulu. Di sini. Di sebelah kanan saya Al-Quran. Di sebelah kiri saya Bible. Al-Quran yang saya pegang, yang saya imani. Ya. Tidak satu ayat pun di dalam Al-Quran tercampur dengan ucapan manusia, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun. Ya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun. Ya. Al-Quran ini Bible yang saya pegang, ini Al-Quran. Di sebelah kanan saya Al-Quran. Tidak satu ayat pun di dalam Al-Quran tercampur ucapan manusia Muhammad sekalipun. Kalau saja ini tercampur dengan ucapan Nabi Muhammad, maka saya tidak memilih menjadi Islam. Sehingga kemudian di dalam iman Islam adalah firman Allah disebut Al-Quran, ucapan Nabi disebut dengan hadis. Jadi tidak tercampur di dalam Al-Quran itu ucapan manusia dengan ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah dengarkan dengan jelas pernyataan Aristo, bahwa dia tidak akan memilih menjadi Islam jika dalam Quran terdapat perkataan manusia atau Muhammad sekalipun. Berikut ini kita akan tunjukkan beberapa ayat yang justru membantah pernyataan Aristo. Nanti kita akan lihat, apakah Aristo konsisten dengan pernyataan dia bahwa dia tidak akan memilih menjadi Islam, atau dengan kata lain murtad. Mari kita buktikan, apakah benar bagian akhir dari surah 6 ayat 104 adalah ucapan Allah. Di sana mengatakan, sedangkan aku dalam kurung, Nabi Muhammad bukanlah pengawasmu. Bukankah ini jelas ucapan Muhammad seperti telah diakui dengan memasukkan namanya dalam tanda kurung? Lalu bagaimana pula dengan ayat berikut? Surah 25 ayat 30. Rasul dalam kurung, Nabi Muhammad berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Mari kita buka tafsir Kemenak, di sana mengatakan, pada ayat ini, Rasulullah mengadu kepada Allah dengan berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak perlu dihiraukan. Bagaimana dengan surah 6 ayat 114? Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang menurunkan kitab? Bukankah ini ucapan Muhammad dan bukan ucapan Allah? Bahkan hal itu dikuatkan oleh tafsir Kemenak. Ayat ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad menyatakan sikapnya tentang hukum-hukum Allah dengan bentuk pertanyaan untuk lebih membangkitkan perhatian. Kita lanjut pada ayat berikut. Siapakah aku dalam surah 27 ayat 91? Tidakkah ini jelas bukan Allah tetapi Muhammad? Bagaimana Allah dapat berkata, sesungguhnya aku dalam kurung, Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung, Mekah, yang telah menjadikannya suci dan memiliki segala sesuatu. Aku diperintahkan agar masuk ke dalam golongan orang-orang Muslim. Kita pindah ke perkataan malaikat. Apakah bukan malaikat yang mengucapkan surah 19 ayat 64? Tidaklah kami dalam kurung, Jibril turun,
kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, di belakang kita, dan di antara keduanya. Tuhanmu sekali-kali bukan pelupa. Kita lihat apa kata tafsir Kemenak. Pada ayat ini Jibril menegaskan kepada Nabi Muhammad bahwa para malaikat tidak akan dapat turun membawa wahyu kepada rasul-rasul kecuali bila mereka telah mendapat perintah dari Allah sesuai dengan kehendak dan kebijaksanaannya, sesuai dengan kepentingan hambanya, baik mengenai urusan duniawi maupun mengenai urusan akhirat. Kita pindah ke ayat lain. Apakah bukan malaikat yang mengucapkan surat 37 ayat 164-165? Bagaimana mungkin Allah yang mengatakan, malaikat berkata, tidak satupun di antara kami, kecuali masing-masing mempunyai kedudukan tertentu. Sesungguhnya kamilah yang selalu teratur dalam barisan, dalam melaksanakan perintah Allah. Jelas sekali ini perkataan malaikat, bahkan kata malaikat sudah dimasukkan dalam kurung. Itu adalah sebagian bukti dari dalam Quran dan dikuatkan oleh tafsir. Bahwa yang dikatakan Aristo, yang mengatakan dalam Quran tidak ada perkataan manusia bahkan Muhammad sekalipun tidak terbukti. Karena seperti ayat yang kita baca bersama tadi justru menunjukkan Muhammad berkata-kata dalam Quran, bahkan bukan hanya Muhammad, tapi Jibril juga berbicara dalam Quran. Ini hanya sebagian saja yang kita bisa tunjukkan. Teman-teman juga bisa baca dalam website TNU Online ini, di mana pendapat-pendapat Sayyidina Umar yang diabadikan dalam Al-Quran. Nanti kita akan lihat, apakah Aristo siap murtad? Sepertinya itu mustahil. Melihat, Aristo sudah terlanjur terkenal di dunia muslim dan mungkin penghasilan dari YouTube sudah besar, jadi kemungkinan murtad sangat susah. Mungkin salah satu cara yang Aristo akan lakukan adalah dengan ilmu ngeles, seperti yang dilakukan gurunya Bangkei. Oke teman-teman, kita doakan Aristo dan Bangkei cepat sembuh. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ya ini Injil, Al-Quran ini Injil. Injil yang mana Pak? Yang menuliskan bahwa Nabi Muhammad ada di kitab Injil dan di kitab Taurat. Ya saya yang jawab. Saya yang jawab. Saya Saya jawab. Saya suka itu pertanyaanmu. Saya yang jawab. Kalau yang begini-gini itu urusan saya. Ini Injil. Yoi. Cakep. Ini Injil. Nggak kelihatan. Itu Injil apa Pak? Ya ini Injil, Al-Quran ini Injil. Al-Quran sama Injil beda Pak. Kalau Injil kan diturunkan Itu untuk menurut Nabi Anda. Isa. Menurut Anda. Al-Quran diturunkan Di kitab menurut kami. Al-Quran. Di Pak, kitab menurut kami Al-Quran, ini. Al-Quran Allah menurunkan. Oh ya, oke. Ya ini Injil, Al-Quran ini Injil. Sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium.